Selamat datang kembali semuanya di Blender buat model 3D bergaya khusus. Dan disinilah kita tinggalkan. Sekarang satu hal yang benar-benar ingin saya lakukan adalah aku sebenarnya ingin ubah hanya tekstur batu ini. Hanya untuk terlihat sedikit lebih baik. Saya akan menunjukkan dengan tepat apa yang saya maksud dan bagaimana saya akan melakukannya. Akan datang ke kayuku. Jadi Anda melihat kayu utama ini saat ini. Mari kita klik di kayu utama. Ayo pergi ke panel bayangan. Dan kayu ini pada dasarnya memiliki. Inilah mengapa terlihat sangat bagus. Anda dapat melihat di sini tepi yang indah ini di sini. Dan itu karena ada di bagian ini di sini. Sehingga Anda dapat melihat bagian ini di sini. Jadi yang akan saya lakukan adalah hanya akan meninggalkan bagian itu. Saya tidak butuh itu. Dan ketika benar-benar turun dan menyalin semua kode. Jadi Ctrl C dan kemudian apa yang akan saya lakukan adalah saya akan datang sekarang ke batu saya yang sebenarnya. Jadi kamu bisa melihat batu kami di sini. Dan kemudian apa yang akan saya lakukan adalah ke samping. Saya akan menekan Ctrl D dan meletakkannya di sana. Dan alih-alih shader campuran. Karena kami sebenarnya tidak mencampur bayangan di sini. Kami belum membuatmu tahu. 2 shader atau semacamnya. Apa yang akan kita lakukan adalah akan menghapus mix shader ini. Dan kita akan membawa campuran. Jadi kita akan mencari. Membawa campuran. Dan yang akan kita bawa adalah warna campuran. Tapi bukannya bercampur. Kita akan benar-benar menambahkan ini ke layar. Jadi saya akan menempatkan ini di layar. Dan kemudian, apa yang saya akan bergabung dengan warna di sini. Dan kemudian, saya akan bergabung dengan ini, di mana RGB berada. Ke atas sini. Sekarang lakukan sesuatu seperti itu. Dan sekarang kita hanya akan bergabung dengan tas ini di sini, seperti begitu. Dan sekarang Anda akan melihat bahwa kami memiliki keindahan sedikit bersinar di sini. Yang meningkatkan realisme adegan kami. Dan itulah yang kami inginkan. Kita juga bisa melihat, karena kita sudah melakukan ini dan semua bagian batu lainnya. Bahwa itu juga memberikan sedikit realisme. Di semua bagian batu ini dan sungguh. Benar-benar membuat mereka sedikit lebih menonjol. Sekarang Anda dapat melihat, apakah saya mencolokkan ini ke Anda, jadi colokkan. Ini sebelumnya. Dan kemudian kita dapat menekan Ctrl Z dan ini setelahnya. Dan itu benar-benar menghidupkan pemandangan. Itulah yang kami cari. Baiklah, mari kita simpan pekerjaan kita. Dan kemudian, apa yang akan kita lakukan? Sekarang kita akan kembali ke pemodelan. Saya akan menekan tab 2 kali ketuk A. Aku hanya akan menunggu bayangannya terisi, yang dimilikinya, dan sekarang ingin saya lakukan adalah ingin benar-benar membawa kamera. Sekarang, saya akan mengajari Anda cara membawa kamera. Tetapi juga cara memasang kamera itu ke kurva yang sebenarnya. Dan kemudian apa yang dapat Anda lakukan dari sana pada dasarnya hanya dapat memindahkan garis waktu dan ambil gambar room Anda yang sangat bagus. Kamu tahu rumahmu. Atau Anda benar-benar dapat memiliki render 360 derajat. Dan berputar baik-baik saja. Jadi mari kita buat bintang dulu. Ayo bawa kamera. Jadi haruskah Hari turun membawa kamera? Saat ini. Kameranya ada di sana, saya tidak benar-benar menginginkannya. Yang ingin saya lakukan adalah saya ingin melihat jenis sudut ini. Itu di sini jadi dengan kamera saya. Saya tidak akan pergi ke kamera saya dan meminta kamera saya. Anda tahu kemudian pindahkan kamera saya ke saya. Saya hanya akan memberitahu kamera saya untuk pindah ke saya.
Dan cara yang akan saya lakukan adalah mengontrol Alt dan 0. Dan sekarang Anda akan melihat kamera saya benar-benar bergerak ke arah saya. Dan sekarang yang akan kita lakukan adalah pergi. Saya harus mengunci kamera saya untuk melihat. Tapi sebelum aku melakukan itu, saya selalu suka memperbesar beberapa kali. Karena itu hanya membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan visual. Dan di mana Anda ingin berada. Jadi saya akan memperbesar kamera saya. Dan poin utamanya di sini adalah, saya tidak mengatur kamera saya di sini benar-benar untuk kamu tahu mengambil gambar atau apapun. Saya mengatur kamera saya di sini hanya untuk melihat seberapa dekat atau seberapa jauh saya ingin pergi. Jadi saya akan memegang kendali dan bergeser. Tekan mouse tengah. Dan kemudian saya bisa mendorong mouse saya ke belakang atau ke depan dan hanya berbaris menjadi semacam tempat. Seperti begitu. Dan hanya itu yang saya inginkan dari ini sekarang. Dan alasan hanya itu yang saya inginkan adalah karena sekarang, jika saya mematikan ini, sekarang berbalik. Anda dapat melihat kamera saya ada di sini. Lantas, saya punya ide bagus tentang seberapa jauh keinginan kamera saya. Sekarang hal berikutnya, yang ingin saya lakukan adalah ini keluar. Saya ingin memindahkan mereka ke sini sedikit. Dan alasan saya ingin melakukan itu adalah karena, jika itu tembakan 360 derajat, saya akan benar-benar memiliki ini dalam diri saya tidak benar-benar menginginkan itu. Aku butuh cara untuk benar-benar menyembunyikan ini. Tanpa masuk dan menyembunyikan mereka selama ini di sini. Jadi cara termudah untuk melakukannya adalah sekarang. Adalah pertama-tama mengatur kamera kami dengan benar. Jadi mari kita masuk dan membawa lingkaran. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan menekan kursor ke asal dunia. Aku akan membawa lingkaran Om. Jadi kita akan pergi ke kurva membawa lingkaran. Saya akan menekan 7 untuk melampaui. Dan kemudian apa yang akan saya lakukan? Saya akan menarik keluar lingkaran tombol S, jadi saya akan menekan S. Terus menarik keluar, dan di mana saya ingin menariknya. Itu keluar untuk, pada dasarnya ke tepi tempat kamera berada. Sekarang saya ingin melakukannya. Sekarang saya punya itu, saya ingin mengangkat lingkaran ini. Jadi bawa lingkaran ke kira-kira di mana kamera saya berada. Tidak harus tepat. Itu hanya sedikit lebih tinggi dari lantai. Saya benar-benar akan memperbaiki kamera ke ini. Jadi cara saya akan melakukannya adalah, saya ingin mengambil kamera saya. Ambil lingkaran saya, tekan Ctrl P. Dan yang akan saya pilih adalah mengikuti jalan. Jadi klik ikuti jalur, dan sekarang Anda akan melihat. Anda punya garis kecil. Pergi dari kamera Anda ke lingkaran. Sekarang yang bisa kita lakukan adalah kita bisa datang ke lingkaran kita. Dan garis kecil itu akan selalu menjadi di salah satu titik lingkaran ini. Jadi yang ingin saya lakukan adalah ingin memilih titik di mana itu. Kursor pergeseran tekan dipilih. Tekan Tab. Kembali ke pilihan Shift kamera saya ke kursor. Dan sekarang kameraku. Jika saya menekan spasi, akan mengelilingi lingkaran. Sekarang Anda akan melihatnya hanya berputar di sekitar setengah lingkaran. Dan kemudian harus dimulai lagi. Saya pikir tidak sebenarnya itu tidak benar. Itu akan sepanjang jalan di sekitar lingkaran. Tapi itu sangat cepat dan kami tidak benar-benar menginginkannya. Karena jika kita pergi ke kamera kita, tekan spasibar, kita bisa melihatnya meluncur begitu cepat. Kami tidak benar-benar menginginkannya, jadi mengapa demikian? Dan mengapa kamera ada di sini? Dan tidak melihat gedung saya? Bagaimana kita memecahkan masalah itu? Jadi masalah pertama yang akan dipecahkan adalah kecepatannya.
Jadi kita akan menyelesaikan kecepatan dengan datang. Pertama-tama untuk tata letak kami. Dan kemudian, tata letak kami akan memiliki pemutaran kami. Sekarang, saat kecepatan pemutaran kami adalah 250. Jadi dengan kata lain kami memiliki 1 hingga 250 bingkai. Dan apa artinya itu? Kamera akan melakukan putaran 360 derajat penuh dalam 250 bingkai. Sekarang kami akan mengatakan bahwa jika Anda ingin benar-benar sangat bagus rotasi rumahmu, Anda ingin menjadi tidak kurang dari 300 bingkai. Tidak kurang semakin dekat ke 400 semakin baik. Tapi jelas yang paling dekat 400. Yang paling lama akan memakan waktu. Jadi ada yang ada dalam pikiran juga. Jadi yang akan saya lakukan adalah saya akan menempatkan ini di 350. Di suatu tempat di tengah. Dan datang ke sini juga dan klik zoom out. Dan kita dapat melihat sekarang bahwa jika saya menekan spasi, itu akan jauh lebih lambat. Apakah itu akan jauh lebih lambat? Saya harus pergi dulu ke kurva saya. Mari kita datang ke animasi kurva push saya. Sekarang kita bisa melihat di sini kita ini adalah alasan mengapa. Jadi saat ini itu 100 bingkai kami tidak menginginkannya di 100 bingkai. Kami menginginkannya di 350 bingkai. Dan kami juga ingin waktu evaluasi berada di 350 juga, dan sekarang jika saya menekan spasi. Di sana kita pergi sekarang kita benar-benar. Garis waktu aktual yang sangat bagus. Ketika mencapai 3:50 akan benar-benar mulai lagi. Jadi bisa dibilang 3:50 no jaring no nothing. Dan karena kami memilikinya di sini. Apa artinya itu? Anda sebenarnya tidak akan memiliki banyak bingkai yang hilang. Dengan kata lain ketika Anda benar-benar mengekspor ini ke Premiere, atau sesuatu yang Anda akan memiliki cukup untuk benar-benar mempercepat rekaman dengan semua PNG, bahwa Anda akan mengekspor. Tidak memiliki banyak bingkai yang hilang. Jadi itu sesuatu yang benar-benar mempertimbangkan ketika Anda melakukan ini lagi. Jika Anda tidak peduli dengan bingkai yang hilang, semacamnya. Anda tidak peduli dengan bingkai yang dibuat tetes, atau tidak seperti itu. Anda sebenarnya bisa lolos begitu saja dengan memakainya. Anda tahu 100 bingkai atau sesuatu. Tapi saya hanya merekomendasikan ini untuk dapatkan hasil maksimal dari itu, baik-baik saja. Masalah berikutnya yang kita punya adalah bahwa ini tidak menunjuk ke gedung lagi. Jadi bagaimana kita memperbaikinya? Jadi yang akan kita lakukan adalah kita masih punya. Semoga kursor kami di tengah sekarang. Kursor kami di sini, jadi mari kita tekan Shift Dash. Seleksi terkutuk asal dunia dan kemudian Shift hari. Mari kita bawa sumbu polos yang kosong. Dan mari kita tekan S. Dan benar-benar menarik sumbu polos itu seperti itu. Baiklah, jadi apa yang baru saja kita lakukan, kita bawa kosong. Kosong itu seperti sepotong jaring. Tapi itu bahkan bukan jaring, itu hanya kosong. Itu tidak akan pernah muncul di render. Jadi dengan kata lain, kita bisa menambahkan hal-hal yang menariknya. Dan kekosongan yang sebenarnya tidak akan muncul. Tetapi itu benar-benar akan memungkinkan kamera untuk melacaknya. Jadi jika saya datang ke kamera saya sekarang, dan saya pergi ke UM. Ini yang merupakan panel kendala. Saya dapat menambahkan kendala, dan saya dapat melacak 2. Jadi saya akan mengklik track 2. Apa yang ingin saya lacak?
Jadi seperti apa targetnya menjadi kosongku jadi. Dan sekarang untuk bilah spasi pers, kita bisa melihat apakah saya memperbesar. Sekarang kita benar-benar melihat gendung. Beberapa masalah sekalipun. Pertama-tama kamera tidak cukup tinggi. Dan kedua dari semua itu diperbesar terlalu jauh. Atau sepertinya itu diperbesar terlalu jauh. Kita bisa mengatasi kedua masalah itu. Dan Anda akan melihat betapa mudahnya melakukannya. Sekarang kami hanya memiliki pengaturan dasar untuk ini. Baiklah semuanya, jadi kita akan membahasnya di pelajaran berikutnya. Saya harap Anda benar-benar menikmatinya, dan sampai jumpa di yang berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa.